Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gregoria Januarista Anja, peserta Latsar gelombang 14, angkatan 327, kelompok 1. Pada saat ini, saya ingin merefleksi pengalaman pembelajaran saya pada agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Proses pembelajaran terbagi menjadi 2 tahap besar, yaitu tahap MOOC yang menuntut kemandirian dan tahap e-learning yang terdiri dari sinkronos dan asinkronos yang membuka ruang diskusi. Pada tahap MOOC, yaitu tahap yang menanamkan fondasi teoritis. Pada tahap ini, saya mendapatkan modul-modul komprehensif serta video penjelasan mengenai latar belakang dicetusnya Core Values ASN berakhlak oleh Presiden Republik Indonesia. Di sini saya memahami definisi ini dan kalimat afirmasi dari masing-masing nilai ASN berakhlak. Pada tahap e-learning, yaitu tahap menguji penerapan realistis. Saat memasuki e-learning, materi yang diperoleh bergeser dari teori menjadi analisis kasus nyata. Saya belajar bagaimana mengidentifikasi pelanggaran nilai-nilai berakhlak di instansi dan bagaimana merancang inovasi untuk menerapkannya. Materi yang paling saya pahami dalam nilai-nilai ASN berakhlak ini yaitu tentang nilai berorientasi pelayanan dan nilai akuntabel. Mungkin karena kedua nilai ini sangat dekat dengan aktivitas harian saya, seperti bagaimana bersikap ramah, menyapa masyarakat, serta pentingnya datang tepat waktu, serta bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan fasilitas negara. Nilai yang sulit saya pahami dalam agenda materi 2 yaitu batasan antara nilai adaptif dan kolaboratif. Saya sempat merasa bingung membedakan penerapan praktis antara nilai adaptif dan kolaboratif ketika dihadapkan pada studi kasus digitalisasi sistem kerja. Misalnya, apakah menggunakan aplikasi itu hanya bentuk adaptif, yaitu pada kata kunci menyesuaikan dengan teknologi, ataukah kolaboratif, yaitu dengan kata kunci melibatkan tim IT. Hal ini yang membuat saya sedikit berpikir keras untuk membedakan antara kedua nilai tersebut. Berikut adalah kendala-kendala selama pembelajaran pada agenda 2, serta bagaimana upaya memahami dan mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang pertama, pada fase MOOC. Kendala yang saya alami pada fase ini yaitu ketiadaan ruang diskusi membuat saya kadang jenuh membaca ratusan halaman modul sendirian. Selain itu, porsi manajemen waktu sangat diuji karena harus membagi waktu antara pekerjaan kantor dengan membaca materi. Yang kedua, pada fase e-learning. Kendala yang saya alami pada fase e-learning ini adalah kendala klasik, yaitu berupa jaringan internet yang tidak stabil, kadang mengganggu fokus saat sinkronos atau Zoom. Pada sesi asinkronos, tugas kelompok dengan tenggang waktu yang padat cukup memicu stres untuk saya karena menyatukan ego dan isi kepala dari berbagai instansi yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Upaya untuk memahami dan mengatasi kendala-kendala tersebut yang saya lakukan adalah yang pertama, diskusi kelompok kecil. Pada saat ini, kami membuat forum diskusi kecil di luar jam kelas formal untuk membedah tugas-tugas analisis video dan studi kasus.
Dan yang kami buat saat ini adalah grup WA. Melalui tukar pikiran ini, saya akhirnya paham bahwa adaptif berfokus pada inovasi internal diri atau organisasi. Sedangkan kolaboratif berfokus pada sinergi antar pihak. Yang kedua, membuat mind mapping atau ringkasan kata kunci dari berbagai nilai-nilai ASN berakhlak agar mudah dipahami. Misalnya, nilai akuntabel, kata kuncinya adalah integritas. Nilai loyal, kata kuncinya komitmen, agar lebih mudah mengingatnya dan sangat mudah untuk menganalisis jika dihadapkan dengan masalah. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pembelajaran pada agenda 2, yang pertama kesan saya, belajar agenda 2 bersama Bapak terasa sangat hidup dan interaktif. Pengajar tidak hanya memindahkan isi modul ke dalam slide PowerPoint, tetapi memantik logika berpikir kami lewat pertanyaan-pertanyaan kritis dan studi kasus yang relevan. Suasana kelas virtual yang dibangun sangat hangat, penuh apresiasi, namun tetap disiplin. Pengajar juga sangat sabar dalam meluruskan pemahaman kami yang keliru mengenai nilai-nilai dasar ASN ini dengan contoh-contoh yang analogis dan mudah dimengerti. Pesan saya, terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan, dan energi positif yang telah dibagikan selama agenda 2 ini. Mohon tetap pertahankan gaya mengajar yang humanis dan syarat makna ini karena sangat efektif mengusir kantuk di tengah padatnya jadwal dasar. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga kami semua bisa menjadi ASN yang tidak sekedar hafal nilai berakhlak secara teori, tetapi benar-benar mampu mengaktualisasikannya dalam pelayanan kami kepada masyarakat. Melalui seluruh rangkaian agenda 2 ini, saya menyadari bahwa berakhlak bukanlah beban administratif pelaksar, melainkan petunjuk moral yang akan mengarahkan langkah saya sepanjang karir saya menjadi seorang abdi negara. Demikianlah hasil refleksi singkat saya mengenai pembelajaran pada agenda 2. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan kalimat yang saya ucapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua.